teman-teman mau memilih karir nih, agak ngebut sedikit ya. Teman-teman mau biasanya bingung nih, harus nyarinya apa ya? Posisinya dulu atau company-nya dulu, gitu ya. Nah, ini biasanya jadi banyak sekali website yang teman-teman bisa kunjungin, gitu ya. Student Job, Sarjana Co-ID, terus ada beberapa job fair baik virtual maupun yang offline, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya satu perusahaan inceran, nah biasanya ada nih kalau semester 2, semester 3 tuh masih belum kebayang, tapi mulai masuk tahun ketiga, artinya semester 5, 6, itu udah mulai kebayang nih, aduh pengen perusahaan ini pengen perusahaan A, pengen perusahaan B, pengen perusahaan C, gitu ya. Nah, itu ada strateginya. Itu yang pertama, teman-teman pelajari dulu perusahaan itu trennya seperti apa sih. Contoh ya, kalau kayak di Nutrifood kita semudah ini apply-nya, jadi teman-teman tinggal masuk ke website, tinggal klik join us-nya, di situ sudah ada posisi-posisinya, tinggal apply, gitu ya. Perusahaan B itu website-nya begini, perusahaan C ada lagi caranya sendiri-sendiri. Saya ambil Nutrifood karena kebetulan saya yang cukup tahu lah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah sasaran. Misalnya kalau di Nutrifood kita kebetulan sudah tidak menerima CV hard copy, jadi semuanya masuk ke website supaya kita bisa terdata dengan rapi di database kami, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengirimkan CV hard copy, gitu ya. Artinya teman-teman harus survei dulu perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, gimana sih cara apply-nya? Apakah dia rajin di job fair, ataukah dia semuanya virtual, ataukah gimana cara dia masuknya? Cara kita mau masuk ke perusahaan itu, gitu ya. Contohnya, oke, next, company research. Teman-teman ingin bergabung di perusahaan apakah yang skalanya bagaimana? Apakah itu multinasional atau lokal? Terus size-nya large, medium, small, gitu ya. Terus ownership-nya apakah teman-teman ingin coba di perusahaan keluarga atau profesional, public atau private, swasta atau negeri. Terus TBK atau TTP itu tertutup ya, TBK terbuka atau tertutup gitu ya perusahaannya, karena nanti dalam setiap pengambilan policy, setiap rules-nya tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, terus next-nya industrinya, mau B2B, B2C, terus perusahaan yang kalian inginkan itu produk atau service gitu ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, produknya apa? Otomotif, makanan, produk kesehatan. Terus kalau mau service misalnya konsultan atau IO gitu ya. Lalu next-nya, nah ini salah satu yang kadang-kadang kurang diperhatikan, value, gitu ya. Menyatukan value pribadi dengan value perusahaan itu luar biasa penting. Bisa nggak sih kita kerja di perusahaan yang value-nya tidak sesuai? Bisa, tapi teman-teman akan lebih struggling di situ, akan lebih stres. Contoh ya, misalnya ada beberapa teman accounting, contohnya, ketika mereka harus bikin laporan pajak tahunan, perusahaan memaksa mereka untuk bikin laporan yang fake report, untuk dilaporkan ke kantor pajak. Ada teman-teman yang cuek aja, pokoknya ya gue profesional aja di sini, gitu, disuruhnya apa, kita kerjakan. Tapi ada juga orang yang stres nih, nggak bisa kalau dia harus dipaksa untuk membuat laporan yang tidak benar. Jadi dia stres sendiri, gitu ya. Itu yang membedakan value personal dengan value perusahaan. Ada lagi satu lagi, misalnya teman-teman merokok berat, gitu ya, perokok berat, lalu yang teman-teman apply kebetulan perusahaan yang healthy company, artinya value-nya tidak sesuai lagi nih, gitu ya. Perusahaan value-nya adalah sehat, sementara teman-teman perokok berat. Nah, nanti pada saat teman-teman bergabung, gitu ya, kan pasti disuruh berhenti merokok nih. Nah, nanti biasanya akan terjadi stres lagi tuh. Oh, udah perokok berat, disuruh berhenti pula, gitu ya. Jadi hati-hati, personal value sama company value itu kalau bisa diusahakan seiring sejalan lah, gitu ya. Lalu next-nya structure, paralel atau hierarki. Jadi kalau hierarki artinya akan bentuknya segitiga yang banyak levelingnya, gitu ya. Sementara ada juga yang paralel atau yang flat. Kalau di Nutrifood kita flat, jadi masing-masing ada plus minusnya. Jadi bukan berarti yang flat itu tidak ada kekurangannya, nggak ada juga kekurangannya. Tapi teman-teman harus memilih kan ya. Artinya pada saat kita research ke dalam suatu company, kita harus cukup tahu lah setidaknya. Oh, company ini
budayanya begini, organisasi perusahaannya kira-kira seperti ini, gitu ya. Terus nextnya isu-isu tentang company yang bersangkutan, benefitnya, di sana dikembangkannya proses pengembangan karyawannya seperti apa, terus karirnya seperti apa, penempatannya bagaimana, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, tapi biasanya panduan ini itu kita butuhkan untuk teman-teman yang untuk meriset perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Bukan berarti ketika kita diproses di perusahaan yang tidak seperti maunya kita, itu langsung kita tolak. Ya, jadi jangan salah juga, kita harus open minded juga. Misalnya contohnya nih, teman-teman anak accounting atau anak finance, terus nggak kepengen kerja di bidang investment. Contoh ya, biar lebih spesifik. Jadi anak finance tapi tidak kepengen bekerja di bidang investment gitu. Tapi ternyata ada aja nih investment company yang menghubungi kalian untuk diproses gitu ya. Karena mungkin mereka mendapatkan informasi dari kampus atau misalnya kalau kalian ikut banyak kegiatan kan namanya terekspos tuh ke company-company. Itu biasanya company catat tuh, oh si ini nih oke banget nih. Jadi ketika kalian sudah mau lulus, mereka akan PDKT, di approach gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata yang meng-approach kalian itu company yang tidak kalian inginkan, kalau menolaknya yang baik-baik ya. Jadi jangan tahu-tahu menghilang, jangan bilang datang terus tahu-tahu nggak datang tanpa pemberitahuan, itu jangan yang kayak gitu. Jadi usahakanlah ada yang namanya business ethics gitu ya. Kita belum tahu apakah kedepannya kita akan masih berhubungan sama orang ini atau enggak. Jadi perlakukan semua orang dengan baik gitu ya. Oke, nah ini saya ambil dari sosial media Nutrifood, jadi pasti foto-fotonya foto-foto Nutrifood. Kita coba belajar tentang company image, gitu. Kadang-kadang informasi tentang value-value apa sih yang penting buat company, itu bisa terlihat dari sosial medianya atau websitenya, gitu ya. Jadi ini yang tertera di sosial media Nutrifood. Kita belajar untuk beginilah image company yang ingin ditampilkan, gitu ya. Jadi ketika kita melihat gambar-gambar ini, seharusnya pelamar atau mahasiswa atau calon pelamar itu cukup paham bahwa Nutrifood itu value yang penting buat kami adalah kesehatan, gitu ya. Terus green, karena ada peduli sampah. Terus kita image yang ingin ditampilkan lagi adalah fun, anak muda. Terus apalagi ya, seru gitu ya, karena banyak sekali event-event yang melibatkan karyawan. Jadi alangkah baiknya teman-teman survei sampai ke sosial media dan ke websitenya company juga untuk mengetahui apakah sejalan ya value-nya antara pribadi dengan company gitu ya. Oke, terus nextnya your info agent. Jadi teman-teman bisa dapetin dari mana gitu. Tidak hanya dari website company atau sosial medianya. Karena kalau sosial media atau website itu adalah image yang ingin ditampilkan sama perusahaan keluar. Yang di dalamnya sebenarnya sendiri ada apa tuh kita belum tahu, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman punya info-info agent yang lain. Contohnya nih, satu, senior ada yang udah kerja di situ atau belum, gitu ya. Terus relasi kenalan tetangga mungkin ada yang udah pernah kerja di situ atau belum, atau setidaknya pernah proses di perusahaan itu, gitu ya. Terus company alumni, nah biasanya orang yang sudah keluar itu lebih jujur ya tentang perusahaan yang sebelumnya gitu, karena kalau kita masih di dalam kan kadang-kadang kita ingin memberitahukan hanya yang baik-baik aja gitu, tapi ketika sudah jadi alumni udah no hard feeling, ya udah kita ceritain aja apa adanya. Itu kalau teman-teman punya kenalan yang pernah kerja di satu perusahaan A yang teman-teman sedang proses di situ atau sedang berminat ke situ, boleh kita tanya-tanya gitu ya. Terus internet dan company itself. Nah, existing employee adalah PR yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, misalnya apa sih yang terjadi di dalam perusahaan ini, benar nggak sih dia tuh segitu kerennya perusahaan ini, gitu ya, boleh tanya ke existing employee juga, gitu. Terus nextnya dari internet. Nah, ini contohnya. Kalau dari internet, kita bisa dapat dari review dari orang-orang yang masih bekerja atau sudah jadi alumni. Contohnya dari Glassdoor nih. Karena kalau di Glassdoor, setahu saya kita sebagai company nggak bisa mengedit apapun yang ditulis di situ. Jadi Glassdoor ini adalah salah satu website untuk
kita cari informasi jujur, real tentang company, beberapa company yang memang kalau ada yang posting di situ, gitu ya. Jadi misalnya ada mantan karyawan di situ, ada karyawan existing di situ, sayangnya tidak bisa kita tahu jelas identitasnya, gitu ya. Tapi banyak company-company yang sudah cukup mendapat banyak review di Glassdoor, gitu. Terus Jobplanet juga salah satunya. Ini juga kita sebagai HR, sebagai company nggak bisa ngedit apapun yang tertulis di sini, gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dapat review jelek, ya wis gitu. Kalau dapat misalnya informasi yang bagus, ya kita alhamdulillah gitu ya. Jadi memang apa yang tercantum di situ, gitu. Nah kalau di Jobplanet ini teman-teman bisa lihat juga, ih ternyata pengalaman interviewnya cukup banyak ya yang review di situ. Terus review tentang informasi gaji, loh kok ada informasi gaji ya, saya malah baru tahu nih. Ntar mesti saya lihat nih, ada apa? Saya lihat Nggak lihat Ji. Itu bisa didapatkan di sini gitu. Sekali lagi ini cukup real karena kita memang nggak bisa kontrol apa yang tertulis di situ gitu ya. Ini juga sama kerja.com. Ada cukup banyak pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin pernah berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan ini, entah pernah prosesnya, pernah jadi karyawan atau masih jadi karyawan gitu ya. Gitu. Nah, terus ini salah satu contoh aja. Kalau misalnya teman-teman follow beberapa instansi atau lembaga, kayak misalnya Universum Global, itu dia cukup setiap tahun kayaknya dia akan memberikan penghargaan-penghargaan kepada company-company yang menurut dia cukup hype gitu ya, cukup diinginkan. Jadi waktu itu kita pernah dapat juga you have been ranked as the most attractive employer in Indonesia. Jadi dia melihat seberapa, dia survei ke mahasiswa-mahasiswa, seberapa banyak sih yang tertarik ke Nutrifood gitu ya. Jadi banyak memberikan penghargaan-penghargaan ini. Ini bisa jadi masukan buat teman-teman. Kok banyak yang tertarik ke perusahaan A ya? Ada apa di perusahaan A gitu ya? Coba teman-teman survei gitu ya. Salah satunya adalah dari Universum Global ini. Gitu. Nah, terus balik lagi ke website and social media. Website itu adalah salah satu bentuk public relation yang cukup efektif ya. Jadi teman-teman bisa utak-atik nih, oh ternyata orang-orangnya kayak gini ya, oh ternyata kantornya kayak gini, budayanya kayak gini, value-nya kayak begini. Jadi cocok nggak ya sama personal value saya gitu ya? Seneng nggak ya dengan gambar-gambar ini gitu ya? Terus cara berinteraksi dengan orang-orangnya mudah apa enggak, responsif apa enggak gitu. Itu teman-teman bisa cek dari situ. Oke, next. Di zaman digitalisasi ini perubahan rekrutmen style itu cukup banyak gitu, terutama apalagi di PSBB gini ya, bahwa dulu mau ngundang orang tes aja tuh kita harus pikir-pikir dulu gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mulai atau mungkin sudah gitu ya menggunakan sosial media gitu. Kalau LinkedIn memang pada dasarnya adalah yang paling banyak digunakan untuk rekrutmen, tapi ini surveinya kebetulan di luar negeri bukan di Indonesia. Jadi banyak banget memang yang pakai LinkedIn. Tapi LinkedIn itu adalah apa ya, professional mode yang ingin teman-teman tampilkan. Kalau Nutrifood lebih suka personal mode gitu ya. Artinya kalau professional mode sudah pasti teman-teman akan berusaha tampil seprofesional mungkin gitu kan. Betul. Jadi jarang nih kita nge-post makanan yang kita makan di LinkedIn. Itu biasa jarang karena dia mode-nya adalah mode profesional. Beda dengan Instagram, Twitter tuh kita bisa nyampah apapun di story Instagram kita, betul ya? Dari mulai yang diskonan di mana, dari yang penting sampai yang nggak penting itu semua bisa kita post, gitu.